Hello everyone, today I'm working on an HSGQ 8SGQ A04ID OLT that stopped working after a power outage. This OLT was sent to me by a customer for repair. If you'd like to see the troubleshooting and repair process, watch this video carefully from beginning to end. Now, let's get started. Halo semuanya, hari ini saya sedang mengerjakan perbaikan OLT HSGQ E04ID yang mati setelah terjadi pemadaman listrik. OLT ini dikirim oleh pelanggan saya untuk diperbaiki. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana proses troubleshooting dan perbaikannya, ikuti video ini dengan seksama dari awal hingga akhir. Sekarang, mari kita mulai. OLT ini kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ini kronologinya ketika terjadi mati listrik. Kerusakannya terjadi ketika mati listrik. Nah, saat listriknya menyala, OLT-nya ini sudah hang. Kondisinya sudah hang. Untuk lampu indikator yang ada di depan di sini kondisinya nyala semua dan sistemnya pun sama sekali tidak berjalan. Nah, sekarang ini akan saya tunjukkan dulu bagaimana kerusakannya. Nah, silahkan diperhatikan lampunya di sini. Untuk kabelnya ini akan saya tancapkan dulu ke listrik. Seperti ini. Ketika dinyalakan semua lampu, maksudnya lampu GE1 sampai GE8 langsung menyala, power 1 nyala, NMS nyala. Untuk lampu sistem sama sekali tidak menyala, langsung hang. Dan untuk kasus ini sering terjadi di tipe ini, model ini, HSGQ E04ID, dengan keluhan yang sama seperti ini sering terjadi. Indikasinya, kronologinya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Ini terjadi setelah pemadaman listrik. Nah, selanjutnya ini akan saya cek dulu. Dan sekarang OLT-nya ini akan saya bongkar dulu. Untuk selanjutnya nanti dilakukan tahap pengecekan. Ini sudah saya bongkar. Saya buka casing bagian atas dan seperti ini bagian dalamnya. Di sini ada mainboardnya. Lalu di sini ada power supply, ini kipas, dan di sini untuk jalur DC atau opsi untuk power 2. Nah, sekarang ini mainboardnya akan saya keluarkan dulu dari casingnya. Ini sudah saya keluarkan mainboardnya dari casing. Untuk model ini menggunakan mainboard dengan kode baud 4OLT-R-V4.0. Ini tampilan mainboard bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang ini akan saya cek dulu, saya analisa dan dicari di mana kerusakannya. Yang pertama ini akan saya cek dulu tegangan-tegangan utamanya. Apakah tegangan utamanya ini normal semua atau tidak, ini perlu dipastikan dulu. Ini sudah saya cek semua tegangan aman. Dan sudah saya cek juga untuk jalur data.
Di sini ditemukan bahwa IC firmware bermasalah atau firmware-nya korup. Untuk IC SP firmware ini dia IC-nya ada di sini. Ini berada di U9, U5, U31. Ada 3 kode posisinya. Ini IC-nya menggunakan 25K 256 JVF key dengan kapasitas 32 mB 3,3 volt. Dan sekarang IC-nya ini akan saya lepas dulu, lalu selanjutnya nanti diprogram ulang. Nah, sekarang ini saya lepas dulu IC-nya. Ini sudah saya lepas IC-nya. Nah, ini dia IC-nya. Dan untuk posisinya di mainboard, nah ini dia posisinya tadi di sini. Dan selalu saya ingatkan, sudah sering saya katakan sebelum melakukan pemrograman ulang, untuk firmware aslinya wajib disimpan. Ini. Dan sekarang ini IC-nya saya pasang dulu di alat programmer. Dan sekarang saya akan lakukan proses dump firmware aslinya ini untuk disimpan. File firmware-nya nanti akan disimpan di komputer. Jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi. Pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Ini sudah saya baca IC-nya menggunakan alat programmer, dan untuk file firmware aslinya, file dump sudah tersimpan di komputer. Nah, di sini karena saya belum memiliki file firmware-nya, maka selanjutnya ini akan saya buatkan dulu file firmware-nya untuk OLT ini, yang nanti akan saya buatkan firmware yang terbaru. Sekalian saya update firmware yang terbaru. Nah, sekarang ini akan saya coba saya buatkan dulu file firmware-nya. Ini firmware-nya sudah berhasil saya buatkan.
Ini sudah berhasil saya buatkan firmware yang terbaru, yaitu versi 3516 ID yang dirilis pada tanggal 21 April tahun 2026. Nah, mudah-mudahan ini nanti OLT-nya bisa berhasil normal kembali. Dan selanjutnya sekarang IC-nya ini akan saya program dulu menggunakan file firmware terbaru yang sudah berhasil saya buat. Spesialis programmer IC memori, gunanya Fiverr dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Ini IC-nya sudah selesai diprogram ulang. Sekarang selanjutnya IC-nya akan saya pasang kembali ke posisinya tadi di sini. Saya pasang kembali di mainboard. Ini sudah saya pasang kembali IC-nya. Nah, ini dia. Sudah saya pasang kembali dengan sangat bagus dan rapi, tidak kalah seperti solderan pabrik. Dan ini juga tidak terlihat bahwa IC ini pernah dilepas. Oke, dan sekarang saatnya ini akan dites, dinyalakan, dan dilihat bagaimana hasilnya. Ini akan saya kasih tegangan dulu.
Oke, ini sudah nyala. Dan beginilah hasilnya. Ini ternyata hasilnya masih sama saja. Lampu LED GE1 sampai GE8 ini langsung nyala, power 1 nyala, dan NMS nyala. Jadi ini masih sama seperti sebelumnya. Padahal ini tadi firmware-nya sudah saya buatkan, dan sudah saya buatkan firmware yang terbaru. Namun untuk referensinya ini saya menggunakan firmware aslinya. Untuk pengerjaan firmware-nya ini sudah sesuai. Namun untuk referensi, firmware referensi ini saya tidak tahu, tidak bisa memastikan apakah benar masih bisa berjalan atau tidak. Karena ini saya tidak punya mainboard pembanding, artinya mainboard yang normal yang sama persis seperti ini untuk menguji hasil firmware yang baru saja saya buat. Nah, jadi kesimpulannya untuk proses perbaikan kali ini belum berhasil. Ini setelah saya buatkan firmware dan diprogram ulang, hasilnya masih sama saja. Sepertinya ini masih belum ada perubahan. Nah, mungkin selanjutnya nanti kalau ada waktu lagi akan saya lanjutkan lagi untuk pengecekannya. Dan untuk video yang saat ini saya cukupkan segini dulu agar tidak kepanjangan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar semuanya bisa melihat video ini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.